Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu lagi teman-teman, tapi mungkin kali ini praktikumnya sedikit berbeda. Saya menyajikan lewat video, tapi semoga apa yang tersaji melalui Zoom langsung ataupun video, teman-teman tetap bisa memahami materi yang disampaikan. Jadi untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai, ini pertemuan ke-7, ini akan membahas mengenai visualisasi dengan package ggplot2, atau simpelnya nanti kita bilang package gplot lah gitu ya. Package gplot ini sebetulnya teman-teman pasti juga sudah familiar, atau bahkan mungkin sudah sering mencoba menggunakan package ini. Ini sedikit pengetahuan saja, kenapa package ini lumayan sering digunakan. Karena memang ggplot ini adalah salah satu package yang powerful untuk digunakan sebagai visualisasi, tampilannya juga lebih menarik dan lebih fleksibel untuk digunakan. Dasarnya gitu ya, pondasi dari ggplot itu sebetulnya dari 3, yaitu dari data, berupa data frame. Kemudian juga estetik adalah estetik itu untuk menunjukkan variabel yang digunakan. Jadi variabel X dan Y-nya. Kemudian geometri ini adalah bentuk yang ingin teman-teman visualisasikan. Salah satunya ini ada histogram, box plot, dan lain-lain. Kemudian dari package ggplot2 ini ada 2 fungsi utama untuk membangun data, membangun plot data begitu ya, membangun visualisasi. Yang pertama ada keyplot. Jadi keyplot ini adalah fungsi yang relatif sederhana dan lebih mudah gitu digunakan. Dan untuk yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan ggplot. Sebagai tambahan ada last plot, kemudian juga ada ggsave untuk teman-teman bisa menyimpan plot yang sedang digunakan. Nah, ini adalah tipe grafik untuk visualisasi data. Jadi nanti dalam praktikum kita pun akan dibagikannya memang berdasarkan grafik yang 1 variabel, 2 variabel, seperti itu. Juga dalam gplot ini menyediakan bisa kita buat error bar, juga maps, dan 3 variabel, dan juga lain sebagainya. Nah, ini sudah masuk ke bagian sintaks, yaitu R-nya. Maka kita akan langsung masuk ke R. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan R Studio-nya atau menggunakan Google Colab, yang mana saja, yang penting yang teman-teman biasa gunakan. Nah, ini kita sudah ada di halaman R Studio. Saya yakin teman-teman semua sudah install package-nya, tetapi yang belum silahkan menggunakan perintah install.package ggplot. Yang sudah silahkan masuk untuk memanggil package-nya dengan fungsi library ggplot. Kita panggil, sudah berhasil. Kemudian untuk pertama ini kita gunakan data empty cars. Teman-teman pun pasti sudah ada yang pernah ya menggunakan data empty cars. Kita loadnya menggunakan perintah data. Jadi data ini kita run, empty cars masuk ke dalam direktori kita, kemudian str ini berfungsi untuk melihat tipe data yang ada dalam data frame empty cars. Kita running, nah di sini ternyata empty cars punya banyak sekali variabel, ada 11 variabel, tetapi untuk kali ini kita hanya akan menggunakan beberapa saja. Jadi kita buat data frame baru dengan nama df, kemudian kita definisikan bagiannya itu terdiri dari mpg, yaitu numerik, kemudian sil, wt, sil dan wt. Nah, ini kita gunakan. Atau mungkin sebagai tambahan kita akan gunakan gear. Nah, di sini boleh. Jadi kita akan punya 4 variabel dalam data frame df, kemudian kita run. Nah, df-nya sudah berhasil masuk ke dalam direktori. Selanjutnya adalah mengconvert variabel yang tadi numerik ini menjadi variabel kategorik menggunakan perintah expector. Jadi df sil expector silnya. Nah, maka dia akan terdefinisi nanti sebagai ini, kemudian kita tambah saja tadi gear juga sama, kita ubah menjadi faktor. Nah, ini. Nah, maka seperti ini kita
ubah tadi, maka kedua data ini akan menjadi data kategori. Kemudian kita coba lihat bentuk datanya seperti apa. Nah, ini ada seal, ada juga gear. Gitu. Kalau teman-teman mau melihat summary datanya, juga boleh menggunakan perintah summary. Kita akan coba run. Nah, ini adalah summary datanya. Jadi kalau seal itu ada 4, 6, 8 gitu ya kategorinya. Kalau gear ada 3, 4, 5. Ini numeriknya ada MPG dan juga WP. Gitu. Selanjutnya, untuk pertama ini, plot pertama yang akan kita buat adalah key plot. Jadi kita akan membuat basic key plot. Nah, basic key plot ini menggunakan perintah key plot. Kita definisikan X-nya MPG, kemudian Y-nya data WT, dan data yang digunakan data frame MTK, kemudian geom yang digunakan adalah geom point. Nah, seperti ini kita run bentuknya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah basic, begitu ya, basic dari key plot. Kita akan coba yang lain, yaitu key plot dengan line smooth. Jadi ditambahkan dengan line smooth, perintahnya sama. Kita akan coba buat lagi, kita copy paste dari yang sebelumnya. Kemudian untuk geom, nah untuk geom ini kita akan menggunakan dua, yaitu yang geom point dan juga geom line. Geom smooth. Nah, seperti ini. Maka teman-teman run yang perintah key plotnya saja. Nah, maka akan didapatkan scatter plot dengan tambahan smooth line. Jadi ini adalah garis smoothingnya. Selanjutnya adalah kita juga bisa menggunakan warna untuk scatter plot kita itu dengan perintah color. Jadi sama key plot, kemudian sama X, Y, dan datanya sama. Ditambahkan color. Colornya kita akan coba menggunakan gear. Nah, seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini nih colornya. Teman-teman juga bisa menambahkan perintah shape untuk bentuk. Nah, di sini colornya gear, kemudian shape ini nanti akan mengubah bentuk. Kalau bentuknya tadi hanya bulat, normal biasa, kita akan mengubah bentuknya berdasarkan berdasarkan gearnya gitu ya. Kita akan coba run. Sorry. Untuk shape gear, a continuous variable cannot be mapped to shape. Sorry, ini harusnya datanya tadi DF ya. Sorry, saya nggak fokus. Harusnya datanya ini DF. Teman-teman bisa langsung run. Nah, seperti ini. Ini juga tadi datanya seharusnya data DF. Sudah menggunakan data DF ya. Nah, ini juga data DF. Kita kembali. Nah, ini. Saya lupa tadi sudah mendefinisikan data baru. Nah, ini adalah plot yang biasa tadi. Tampilannya seperti ini. Kemudian ini adalah tampilan plot yang sudah ada smooth line-nya. Nah, sekarang ini adalah tampilan, nah seperti ini. Karena gearnya sudah kategorik, jadi jelas warnanya seperti ini. 3 warna, ada 3 kategori, 3, 4, 5. Kemudian kita coba ubah shape-nya. Nah, seperti ini. Jadi shape-nya juga berubah. Teman-teman tadi silahkan ganti datanya, data DF. Jadi saya lupa untuk udah diganti padahal datanya ya. Nah, selanjutnya jika yang di modul berbeda dengan apa yang saya sajikan, teman-teman menyesuaikan saja karena memang saya coba membangun sintaksnya. Kalau pertemuan selanjutnya sintaksnya sudah jadi, saya ngeran, ini saya coba untuk pertemuan kali ini saya membangun sintaks bareng dengan teman-teman gitu. Kita ketik bareng supaya lebih bisa terbiasa dengan menulis sintaks. Gitu. Selanjutnya kita akan, nah untuk saya menjelaskan juga untuk di halaman modul itu ada yang di blok menggunakan warna abu-abu. Nah ini coba saya ini kan ya.
Nah, di dalam modul ini saya membedakan, jadi di sini ada teman-teman, ada yang di blok menggunakan warna abu-abu, ada di blok yang menggunakan warna hijau. Bedanya, jadi untuk yang warna abu-abu itu sudah saya ada tampilkan, nah yang hijau itu teman-teman bisa explore eh, apa namanya nanti hasilnya seperti apa, silahkan dicoba sendiri. Begitu. Selanjutnya tadi kita sudah coba fit plot yang diubah berdasarkan warna, kemudian juga berdasarkan bentuk. Nah, ini adalah fit plot eh, menggunakan ada geombox plot, histogram dan juga density. Jadi kita coba di halaman R. Kita akan lanjutkan dengan fit plot geom yang lain. Kita akan coba fit plot geom yang lain. Di sini kita gunakan perintah kitplot. Kemudian kitplot ini kita akan coba isi dengan data baru. Jadi kita punya, kita definisikan data baru. Nah, ini adalah untuk bagian yang selanjutnya. Ini kita menggunakan data baru. Jadi datanya ini adalah data frame dari dua variabel, yaitu variabel jenis kelamin dan juga variabel weight-nya, pembobotannya. Jadi kita akan membuat variabelnya eh, namanya new data sebanyak 400. Kita coba run. Nah, ini adalah new data. Maka new datanya juga sudah masuk ke dalam directory kita. Nah, ini adalah datanya. Kita kembali ke sini. Menggunakan new data ini, kita akan buat visualisasi keyplot dengan geombox plot. Jadi kita coba keyplotnya ini, X-nya ini adalah jenis kelaminnya. Kemudian bobot, weight, datanya adalah new data, datanya adalah new data, kemudian kita pilih geom. Nah, untuk geom, kita pilih box plot. Kemudian, kalau teman-teman mau menambahkan judul, boleh menggunakan perintah main. Kita beri nama box plot. Kemudian kita run, coba kita lihat. Nah, ini adalah box plot yang paling standar gitu ya, basic box plot dari package ggplot ini. Selanjutnya, kita akan coba yang lain, perintah yang lain. Kita copy, kemudian, nah di sini kita coba ubah geomnya, jangan box plot ya, kita coba yang lain, ini histogram. Nah, kemudian kita beri nama histogram, coba kita run. Stat bin can only have X, Y. Oh, sorry, ininya kalau untuk histogram ini hanya menggunakan satu variabel ya, teman-teman. Saya lupa, jadi ini hanya menggunakan weight-nya saja. Nah, kita coba run. Nah, ini adalah tampilan basic juga dari histogram. Untuk ggplot 2 ini, bin yang digunakan adalah bin 30. Standarnya adalah bin 30. Selanjutnya kita coba untuk membuat density plot. Jadi density plot ini hampir sama seperti histogram, hanya menggunakan data X-nya saja. Kemudian geomnya ini diganti menjadi density. Kemudian ini kita bisa, nah ini judulnya ya, opsional bisa digunakan atau tidak. Nah, ini adalah density atau fungsi densitasnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke fungsi yang kedua. Tadi kan dijelaskan kalau ada dua fungsi utama ya, ada keyplot dan ggplot, maka kita akan masuk ke fungsi ggplot. Untuk ggplot, ini kita akan coba membuat basic scatter plot. Jadi perintahnya menggunakan perintah ggplot, kemudian kita akan bangun pertama dari data,
datanya kita menggunakan data empty cars. Nah, data empty cars ini dengan estetik atau AS-nya, X-nya kita coba WT, kemudian Y-nya sama dengan MPG ini ya. Nah, ditambahkan dengan, karena kita akan membuat scatter plot, kita akan membuat geom point. Kita bisa scroll ke bawah, geom point. Nah, ini adalah untuk membangun scatter plot. Kita coba run. Nah, ini hasil scatter plot, sama ya dengan fungsi pplot, ggplot, hanya berbeda perintah fungsi yang digunakan saja. Untuk selanjutnya, kita akan coba mengubah tampilannya. Ini dari kostumisasi aja sebetulnya. Teman-teman bisa mengubah ketebalan, mengubah bentuk. Ini kita gunakan size dan juga color-nya. Untuk perintah ini, dalam geom point, kita berikan aturan jadi size, saya contohkan misalkan 3, kemudian shape. Shape ini adalah, teman-teman bisa lihat daftar shape. Nanti teman-teman bisa googling bentuknya seperti apa, angkanya kalau nggak salah 1-20 berapa gitu. Tapi saya di sini akan coba menggunakan shape yang 15. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ini ketebalannya diubah, kemudian shape-nya diubah. Kalau saya ubah jadi shape-nya 1, nah bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya, itu di kotak hijau, teman-teman bisa coba untuk explore lagi menggunakan fungsi ggplot. Selanjutnya kita akan membuat plot satu variabel saja, jadi bisa variabel continue ataupun variabel discrete. Di sini kita kembali menggunakan new data yang tadi kita generate. Kalau teman-teman mau mencari nilai rata-rata dari bobotnya, bisa menggunakan library dplgr. Jadi kita akan coba di halaman R. Kita gunakan library dplgr ini untuk membuat summarize dari new data tadi untuk variable weight. Jadi kita run. Nah, sorry, di sini teman-teman harus pakai dulu library-nya. Selanjutnya baru run. Nah, maka kita akan punya new tadi. Nah, ini dia untuk female maupun juga male ada, sudah didapatkan rata-rata. Selanjutnya kita akan membuat area plot. Jadi dalam area plot ini yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu untuk memudahkan kita menggunakan geom. Jadi kita coba memberi nama A ya. A ini adalah ggplot dari new data. Kemudian AS-nya ini menggunakan 1, yaitu weight-nya. Nah, seperti ini. Maka nanti akan terdefinisi fungsi A, fungsi ggplot A. Untuk membuat area plotnya, kita akan buat A ini ditambahkan dengan geom density dengan stat itu bin. Kita coba memberikan warnanya silakan teman-teman. Ini saya coba warna koral. Nah, ini kita run. Nah, di sini juga ada peringatan kalau stat bin ini menggunakan default bin C30 kayak gitu. Nah, ini hasil dari area plot. Kemudian kita coba A ini menggunakan geom histogram. Nah, ini juga sama. Defaultnya binnya 30. Jadi terlihat ya memang menggunakan fungsi ggplot ini teman-teman bisa lebih mudah. Karena pertama teman-teman mendefinisikan dulu datanya, kemudian kita tinggal mengubah tampilan visualisasi apa yang dibutuhkan, diinginkan. Gitu. Selanjutnya
Ini ada basic plotnya. Kita coba A ditambahkan dengan geom area. Nah, geom area. Kemudian A ditambahkan geom area dengan startnya tadi. Bin. Kemudian, kemudian color-nya itu color-nya black. Nah, coba fill-nya, fill-nya ini coba light blue. Nah, kita akan coba running, jadi bisa menggunakan, nah ini juga geom area. Jadi bisa menggunakan geom density maupun geom area. Dalam satu plot variabel, geom yang dimungkinkan untuk teman-teman bisa gunakan di sini ada lumayan banyak, yaitu geom area, bisa membuat density, plot, frekuensi plot, histogram, juga bisa menggunakan HDF dan juga Kiki plot. Di sini kita akan membahas beberapa saja, tidak semuanya akan dibahas. Nanti diharapkan teman-teman bisa explore sendiri macam-macam geom yang digunakan. Nah, jika sebelumnya kita membahas mengenai area plot, selanjutnya kita akan membahas density plot. Kita akan membahas density plot. Jadi teman-teman, di sini masih sama menggunakan fungsi A, kemudian kita tambahkan geom density, bisa diberikan warna. Kita akan coba warna gray. Nah, ini warnanya jadi hampir mirip dengan temanya. Nggak apa-apa, teman-teman bisa gunakan warna lain. Nah, ini gunakan warna hitam supaya garis densitasnya bisa lebih terlihat. Selanjutnya, bisa menggunakan warna dari berdasarkan kategori jenis kelamin. Jadi dalam geom density, ini kita bisa mengatur berdasarkan jenis warna kelamin. Jadi geom density, nah kita ubah di dalam sini AS-nya, color, ini berdasarkan jenis kelamin. Kemudian kita run. Nah, maka akan dipunyai dua density plot antara laki-laki ini M dan perempuan yang berwarna pink. Selanjutnya teman-teman bisa dilihat itu ada exercise-nya dengan kolam berwarna hijau. Teman-teman bisa mencoba sendiri. Selanjutnya kita akan membahas histogram plot. Jadi histogram plot ini menggunakan geohistogram. Apa yang berbeda mungkin nanti kita akan mengubah bin-nya, jadi mengubah mengubah range-nya, mengubah jumlah batangnya menggunakan fungsi StatBin. Kemudian juga untuk customize bisa menggunakan color, key, line type, dan lain-lain. Kita kembali ke halaman R untuk membuat histogram. Kita akan buat histogram masih dengan fungsi A. Kemudian kita tambahkan geom histogram. Kita akan coba lihat kalau basic saja seperti ini. Nah, maka tampilannya menjadi seperti ini plotnya. Kemudian kita akan ubah bin-nya. Gitu, kita akan coba buat dia lebih simpel dengan bin 10. Batangnya jadi lebih sedikit. Oh, sorry. Kurang S binsnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini teman-teman bisa modifikasi dengan customize tadi warna, kemudian juga fill, untuk membuat histogram ini lebih menarik lagi. Nah, kita akan coba sekarang bikin histogram yang lebih cantik, gitu ya. Kita akan ubah warnanya menjadi warna hitam. Kita akan buat
nggak polos gitu ya. Kita coba warna coral lagi dengan kita tambahkan temanya ini bisa teman-teman pilih. Ada klasik, ada dark gate, tapi saya akan coba yang minimal. Nah, ini. Kemudian kita run. Nah, maka tampilan histogramnya tadi ini dengan bin-nya 30 sesuai dengan default, kita buat warnanya dan feel-nya berbeda dari tampilan biasanya. Kemudian silahkan teman-teman coba yang ada di exercise-nya, di yang kolom hijau itu teman-teman coba untuk mengeksplor lagi membuat histogram dengan package ggplot. Selanjutnya, kita akan membuat frekuensi poligon. Jadi frekuensi poligon ini mirip sekali dengan plot histogram. Jadi digunakan juga untuk memvisualisasikan distribusi variabel kontinu. Perbedaannya, kalau histogram, perbedaan antara histogram dengan frekuensi poligon, jadi histogram ini menggunakan batang, sedangkan frekuensi poligon ini menggunakan garis. Jadi menggunakan geomfrek poly, juga tetap menggunakan bin-nya ada dan bisa di-customize dari warna dan lain-lainnya. Untuk membuat frekuensi plot tetap masih menggunakan fungsi A. Kita tambahkan saja geomfrek poly ini. Kemudian kita tentukan misalkan bins-nya 15 begitu ya. Dan kita gunakan tema yang lain, misalkan yang klasik bolehlah. Nah, seperti ini kita run. Nah, ini adalah frekuensi plot. Jadi seperti ini dengan tema yang kita coba yang berbeda juga, yaitu tema klasik. Selanjutnya, teman-teman boleh mencoba latihan yang ada di exercise-nya. Silakan dicoba mengekspor yang berbeda dengan sintaks yang saya berikan di modul pun sangat diperbolehkan. Teman-teman silakan mengeksplorasi frekuensi plot teman-teman sendiri. Nah, ini kita akan membuat dot plot satu variabel menggunakan fungsi geom.plot. Sama, teman-teman juga bisa melakukan customize dalam plot titik ini. Kita akan membuat basic dot plot masih dengan fungsi yang sama, fungsi A, kemudian kita tambahkan geom.plot. Nah, seperti ini. Coba kita run hasilnya. Jadi memang untuk beberapa plot itu memang bisa menggunakan fitur zoom untuk bisa melihat plotnya supaya lebih enak gitu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba membuat dot plot dengan size yang berbeda. Kita coba berdasarkan kategori jenis kelamin tampilan coba kita lihat. Nah, coba kita zoom. Hasilnya memang dia kadang, nah seperti ini. Kita memainkan range, memainkan size dari plotnya. Kita lihat bahwa dot plotnya antara laki-laki dan perempuan berdasarkan diagram titik itu tampilannya seperti ini. Dot plot sudah, selanjutnya kita akan masuk ke materi bar plot. Untuk membuat bar plot, kita akan mencoba data yang lain, yaitu data MPG ini. Kita coba run, nah ini masuk ke directory values, kita akan punya data MPG, kemudian untuk sebagai bayangan, teman-teman bisa menggunakan str, dan dilihat isi dari variabel MPG itu apa aja. Variabelnya lumayan banyak, jadi memang ini terdiri dari variabel numerik, juga ada variabel karakter ya, yang sifatnya string gitu, huruf. Nah, sudah melihat variabelnya seperti ini, maka kita akan coba membuat bar plot menggunakan data
kelasnya. Nah, ini data kelasnya dan data MPG-nya. Kita akan membuat jadi fungsinya yaitu ggplot data MPG. Nah, AS-nya ini kita gunakan kelas ditambah dengan geom bar ya. Jadi fungsinya tadi ggplot atas ini, kemudian kita buat definisi geomnya, geom barnya kita isi dengan warna yang kira-kira ini ya, sesuai lah teman-teman inginkan warna apa silahkan. Temanya kita tentukan yang minimal. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lihat. Nah, ini adalah geom bar tadi. Jadi kelasnya ya. Nah, ini kelasnya tadi ada di sini nih. Ada di sini, sorry. Belibet saya. Nih, ada di sini, ini ada compact. Nah, ternyata di sini ada beberapa kategori kelas begitu. Untuk selanjutnya materinya yaitu materi box plot. Nah, jadi materi selanjutnya ini adalah plot untuk dua variabel. Jadi kita akan memplotkan kalau tadi hanya untuk berfokus satu variabel saja, sekarang kita plot dua variabel, yaitu variabel continue dan variabel discrete. Nah, kita untuk awal ini akan menggunakan data tooth growth dan kemudian dalam plot dua variabel ini layer yang memungkinkan teman-teman bisa gunakan di sini ada geom box plot, violin, dot plot, jitter, line, dan lain-lain. Sebetulnya explore dua variabel ini bisa lebih dibanding explore yang satu variabel tadi. Kita masuk ke halaman R, kita coba dengan pertama membuat box plot. Box plot ini menggunakan fungsi geom box plot sama kemudian nanti kita akan fungsikan terlebih dahulu menggunakan E ini. Fungsi E ini kita akan definisikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mendefinisikan terlebih dahulu data. Kita akan coba panggil data tooth growth ini. Nah, datanya sudah masuk. Kemudian data tooth growth ini kita lihat dulu. Nah, datanya seperti apa teman-teman menggunakan fungsi str. Di sini ada 3 variabel terdiri dari len, sub, dan dos. Jadi kalau untuk subnya di situ sudah faktor, ada 2 level. Kemudian untuk dos itu ada numerik. Tapi dalam dos ini kita akan coba ganti menjadi data kategori. Jadi menggunakan fungsi s-factor. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat datanya, nah seperti ini. Ini adalah data tooth growth. Untuk pertama, kita akan coba buat box plot dari data ini. Jadi sudah lengkap ya, kita sudah punya data continue, sudah punya data discrete. Sekarang kita akan coba buat box plotnya. Jadi basicnya saja. Oh, sebelumnya kita definisikan dulu. E ini sama dengan ggplot dari data tooth growth. Kemudian AS-nya kita gunakan X-nya ini kita gunakan dos. Kemudian Y-nya kita gunakan data continue-nya yaitu len. Kemudian kita ini kurang, nah tutup kurangnya silahkan. Langsung di run kita sudah punya fungsi E. Jadi setelah ini kita tinggal langsung mengubah ininya aja, apa namanya, geomnya yang diinginkan. Sekarang kita buat box plotnya yaitu menggunakan geom box plot. Nah, geom box plot ini coba kita buat yang basic saja dulu. Nah, hasilnya seperti ini karena tadi kita mendefinisikannya ke kategori dos tadi, variabel dos dengan kategorinya 0,5, 1, dan 2. Coba kita buat box plot lain yaitu dengan geom box plot dengan notch-nya. Ini kita buat true, jadi nanti bentuknya akan berbeda. Nah,
kita akan coba buat berbeda sumbu juga. Jadi kita menggunakan flip, chord flip. Kemudian kita run. Nah, ini box plotnya jadi berbalik menjadi box plot yang horizontal. Kemudian bentuknya juga berbeda. Notch-nya menggunakan fungsi notch ini diberikan statement true. Kemudian kita coba memberi warna pada box plot. Nah, di sini geom box plotnya, kalau memberi single color aja, satu warna, teman-teman bisa langsung memberikan fungsi color. Nah, di sini udah diberikan fungsi color, misalkan colornya light blue gitu ya. Misalkan di sininya colornya blue, kemudian fill-nya, warna dalamnya, ini kita coba light blue. Maka tampilannya, nah nanti akan seperti ini. Kemudian exercise-nya itu di situ teman-teman mencoba membuat multiple box plot berdasarkan groups-nya. Ini kita akan coba buat satu ya, jadi di sini kita akan coba buat fungsinya masih menggunakan E, kemudian geom box plot, kita menggunakan AS, kemudian fill. Nah, kita coba ganti fill-nya menggunakan dose tadi. Fill-nya dose. Kemudian teman-teman bisa langsung. Nah, maka warnanya nanti akan berubah berdasarkan dose-nya. Berdasarkan kategori dose. Dose kan ada 3, maka ada 3 warna di sini. Untuk exercise selanjutnya, silahkan teman-teman coba sendiri. Di situ saya mencoba mengubah kategorinya dan mencoba juga membuat box plot dengan 2 variabel kategori yang digunakan. Jadi silakan teman-teman eksplorasi. Setelah box plot, kita akan membuat violin plot. Jadi violin plot ini memang tampilannya mirip dengan box plot. Biasanya violin ini menyertakan penanda untuk median data dan kotak yang menunjukkan kisaran interkuartil. Jadi sebetulnya violin ini adalah bentuknya itu mirip biola kan, tapi sebetulnya itu adalah densitas. Jadi kalau teman-teman lihat tadi fungsi densitas di ini, violin ini menggambarkan titik densitasnya. Menggunakan fungsinya, menggunakan geom violin ini. Nah, nanti kita akan coba di R. Untuk violin kita masih menggunakan fungsi box plot yang sama, fungsi fungsi E ini. Kemudian kita akan memberikan geom. Nah, geom violin ini geom violin basic. Kita akan coba lihat. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi ini adalah basic violin menggunakan data tooth growth berdasarkan dose-nya gitu. Lainnya terhadap dose-nya. Kita akan coba membuat customisasi untuk geom violin ini. Jadi menggunakan AS fill-nya kita akan berikan warna berdasarkan dose-nya tadi. Jadi dose-nya nggak polos gitu ya. Nah, sekarang kita berikan fungsi trim. Trimnya ini fast. Jadi violin yang tertampil itu kan violin yang sudah terpotong, sudah tertrim. Nah, kita akan coba memberikan jadi si trimnya tidak ditrim gitu ya violin kita. Kita akan coba. Nah, agak lebih lama ini violin kita bentuknya lebih runcing karena memang tidak ditrim dan sudah diberi warna berdasarkan dose-nya. Nah, bagaimana kalau teman-teman sekarang di exercise mencoba fill lain, mencoba mewarnai fill-nya dengan variabel sub, silakan dicoba sendiri. Selanjutnya, kita akan membuat dot plot atau plot titik begitu ya. Nah, di sini kita akan membuat basic dot plotnya masih sama, menggunakan E, kemudian kita tambahkan geom dot plot. Nah,
Nah, di sini terdapat error, teman-teman. Jadi memang untuk geom.plot ini ada sedikit perbedaan. Kita terlebih dulu harus mendefinisikan bin axis-nya. Jadi di sini requires the following using aesthetic, yaitu Y. Jadi teman-teman di sini tambahkan bin axis. Nah, sudah ada bin axis-nya yaitu Y. Kemudian stack direction ini adalah arah. Jadi kita coba berikan arah. Bisa center, bisa up, down gitu ya. Tapi untuk kali ini saya coba center. Maka kita run. Nah, ini adalah dot plot yang kita punya. Jadi dengan stack direction-nya itu di tengah begitu. Coba kalau misalkan teman-teman mengganti dengan up, maka nanti tampilannya akan berbeda. Nah, akan seperti ini. Jadi direction-nya itu bisa diubah. Kita kembali ke yang tengah, nah maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita coba lakukan kustomisasi terhadap dot plot-nya dari data kita. Kita coba geom.plot ini, kemudian menggunakan ini yang sama, bin axis center. Yang berbeda adalah menggunakan stack ratio ini. Stack rasionya ini 2. Kita akan coba dan dot size ini 1,1 atau 1 sajalah. Kita coba 1. Kemudian kita coba run. Nah, ini menjadi lebih lebar ya teman-teman. Kalau sebelumnya tampilannya lebih rapat gitu. Ketika stack rasionya dinaikkan jadi 2, maka lebih lebar. Coba kita naikkan stack rasionya menjadi 3. Nah, jadi lebih lebar lagi. Jadi ini bisa mengubah rasio dari titik-titik pada plotnya. Kita coba 1,5. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengubah warna dari dot plotnya tadi. Geom dot plot ini kita coba berikan warna jadi menggunakan fill. Fill-nya tadi berdasarkan dose, karena kita sudah mendefinisikan ininya dose. Teman-teman nanti boleh mencoba yang lain. Sorry, ini harusnya nggak menggunakan kutip, jadi dose aja. Kemudian jangan lupa bin axis-nya harus didefinisikan, yaitu Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba kasih tema lain yang minimal. Seperti ini. Nah, karena tadi kita tidak mendefinisikan direction-nya, jadi tampilannya jadi up. Tapi kalau misalkan mau di sini teman-teman boleh takdirnya ini diubah menjadi center. Maka nanti, tampilannya akan seperti ini. Bisa dicoba yang lain untuk mengeksplor lagi dari dot plotnya. Bisa menggunakan bisa mengubah kategori menjadi kategorinya dari variabel supply, kemudian warnanya juga teman-teman bisa lakukan kustomisasi warna sendiri. Jadi nanti ditentukan warnanya sendiri oleh teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan buat strip chart. Jadi strip chart ini dikenal juga sebagai scatter plot satu dimensi. Plot ini cocok dibandingkan dengan box plot ketika ukuran sampelnya kecil. Kita akan menggunakan fungsi GeoMJITTer untuk membuat strip chart ini. Jadi kita akan coba di halaman R-nya. Untuk strip chart masih yang sama, fungsi sama kita gunakan fungsi yang E tadi. Kemudian kita berikan perintah geomnya GeoMJITTer. Coba kita run. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ini betul-betul basic dari strip chart. Coba kita lakukan perubahan posisi, perubahan warna. Kita lakukan pada data kita, ini masih yang sama, GeoMJITTer. Nah, kemudian posisi, Nah, position, ini teman-teman bisa position jitter. Nah, dari position jitter ini,
coba 0,2. Teman-teman, nah, jadi nanti posisinya akan berubah jadi seperti ini. Kalau awalnya seperti ini, nah posisinya diubah 0,2 maka akan lebih rapi. Strip chartnya akan lebih rapi. Kita coba lakukan kustomisasi yang lain. Jadi kita coba berikan warna. Nah, di sini jitternya 0,2. Kemudian kita lakukan memberikan bentuk gitu ya. Shape-nya tadi saya coba 17 atau mungkin 19. Kita coba size-nya kita tentukan 2 lah ya, boleh. Color boleh. Saya kayaknya banyak menggunakan color blue ya, karena lebih suka warna biru. Jadi ya muter-muter di biru aja. Still blue, teman-teman boleh coba color yang lain. Dan kita berikan temanya yang klasik. Coba. Nah, seperti ini. Coba kita run. Sorry, ini. Kita coba run dari sini. Sebentar, saya coba. Ini kenapa nih? Sorry, di sini saya nggak. Ternyata saya memberikan titik ya, jadi salah. Coba kita run lagi. Nah, oke. Ini adalah jitter yang kita miliki. Karena tadi saya sudah mengubah shape-nya yang sebelumnya bentuknya, karena 19 sama. Coba kita ubah jadi 16. Atau misalkan ubah jadi 1 boleh. Nah, jadi begini shape-nya teman-teman boleh ubah. Kemudian warnanya boleh diubah. Nah, ini adalah menggunakan satu warna. Di exercise-nya, silakan teman-teman membuat strip chart atau jitter plot gitu ya nama lainnya, itu menggunakan warna yang berbeda. Tadi juga sudah dijelaskan di sebelumnya, silakan teman-teman lakukan eksplorasi, juga bisa diubah bentuknya menggunakan, bisa diubah kategorinya. Kalau sebelumnya saya menggunakan those, teman-teman bisa menggunakan kategori yang satu lagi, yaitu kategori so. Untuk line plot ini kita akan menggunakan fungsi geomline dan nanti datanya akan sedikit berbeda, jadi datanya lebih sederhana. Kita akan punya DF dan juga DF2. Teman-teman silahkan inputkan DF-nya ini ke halaman R masing-masing. Untuk line plot, di sini saya sudah inputkan data DF, datanya ada dose dan len. Ini data ini ya, data tadi growth. Kita coba buat lagi yang baru, yang data lebih sederhana. Kemudian ada data DF2, ditambahkan lagi juga dengan satu kategori, yaitu kategori sub. Nah, kita running aja langsung yang DF, datanya seperti ini. Kemudian DF2, nanti datanya seperti ini. Kita langsung membuat line plotnya. Jadi, untuk line plot, kita buat fungsi baru, fungsi P. Kemudian kita coba P sama dengan ggplot, datanya menggunakan data DF. Kemudian AS-nya kita definisikan X-nya yaitu dose, Y-nya length, kemudian grup 1. Nah, ini untuk membuat fungsi P. Nah, fungsi P-nya sudah. Selanjutnya kita akan buat line plot-nya. P ini kita berikan geom line. Kemudian juga kita berikan geom point untuk memberikan poin. Nah, ini. Kemudian kita coba run. Nah, ini adalah line plot kita. Bentuknya sangat sederhana. Jadi kita punya dose-nya yang 0,5, 1, 2. Ini bentuk line plot-nya. Kemudian coba kita mengubah line type. Jadi dalam line plot ini kita bisa mengubah tipe garis yang kita gunakan. Jadi di sini geomline-nya kita coba line type
Kita coba dash. Kemudian warnanya juga kita bisa ubah. Kita misalkan dari warna gold gitu ya. Nah, ketebalan juga boleh teman-teman ubah. Ketebalan itu menggunakan fungsi LWD. Saya akan coba ketebalannya 1,5 gitu. Kemudian teman-teman, jompo ini kita pindah ke bawah supaya lebih enak ya dilihat. Jompoinnya kita beri color juga boleh. Colornya warna black. Nah, sudah. Ini kita coba. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Oh, itu warna goldnya nggak terlalu kelihatan ya. Kita coba warna red supaya ngejreng. Nah, ini warnanya seperti ini. Kemudian selain jom line, kita bisa menggunakan jom yang lain yaitu jom step. Nah, untuk lebih memperjelas titiknya, kita berikan juga tambahan geom point. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini namanya geom step. Selanjutnya, di halaman exercise, teman-teman bisa mencoba. Di situ kan sudah saya berikan DF2. Nanti teman-teman coba lakukan eksplorasi dari data DF2 itu. Maksudnya eksplorasi menggunakan line plot. Di situ sudah ada perintah, silahkan teman-teman ikuti untuk bisa membuat line plot dari data DF2. Selanjutnya, kita akan buat bar plot. Dalam bar plot ini kita menggunakan fungsi yang baru. Jadi F-nya kita definisikan menggunakan ggplot, kemudian datanya masih data DF. S-nya ini kita akan coba X-nya menggunakan dose dan Y-nya menggunakan len, tapi tidak menggunakan grup seperti pada yang sebelumnya line plot. Nah, kita coba, Nah, kita coba run. Sudah terdefinisi F, kemudian kita buat basic plotnya dari bar plot menggunakan geombar. Nah, F geombar seperti ini, coba kita lihat seperti apa. Dia error. Nah, teman-teman bisa lihat can only have an X or Y aesthetic. Jadi harus definisikan statnya ini identity. Nah, maka akan ada tampilan yaitu bar plot dari data yang kita punya tadi, data DF. Customisasi untuk bar plot yang kita punya. Jadi misalkan di sini masih dengan yang atas, kita coba buat yang baru identity. Kemudian kita beri warna. Misalkan warna blue. Kemudian ini sudah untuk gambarnya. Kita tambahkan lagi geom text untuk menampilkan angkanya. Jadi namanya ini fungsinya geom text. Lumayan ini agak panjang ini. Diberikan label. Itu label dari variabel line. Kemudian tutup kurung, ini komanya kita berikan. Nah, ini fidgetnya ini fidget ini adalah jarak dari ujung bar ke teksnya. Jadi kita berikan jaraknya 1,5 pakai titik ya. Tadi saya salah pakai koma, nah pakai titik, koma, baru memberikan warna. Warnanya ini silakan teman-teman atur warna apa. Ini saya coba warna putih, kemudian atur juga ukurannya ini 5. Sudah untuk teksnya. Nah, kalau teman-teman mau memberikan tampilan berbeda, boleh memberikan line klasik. Jadi bersih tampilannya. Kita run. Nah, ini adalah, birunya lumayan sakit ya. Kita coba light aja. Nah, ini adalah geombar yang sudah dimodifikasi, diberikan angka. Nah, ini size-nya untuk ukuran teks. Jadi size ini untuk ukuran teks di dalam bar, dan fidget ini untuk ukuran jarak. Gitu. Kalau teman-teman mengubahnya menjadi 2 bisa. Coba kita lihat perbedaannya. Nah, jadi lebih bawah lagi dari atas.
Cuma karena di sini kita punya bar yang sangat pendek, jadi memang figurnya tidak bisa terlalu besar atau terlalu bawah begitu, nanti tidak terlihat. Nah, untuk selanjutnya kita coba yang lain. Untuk bar plot ini kita coba beri perintah geombar, kemudian estetiknya kita coba color yang berdasarkan dos, kemudian start biasa kita tulis identity, kemudian kita berikan warna fillnya warna putih. Nah, sudah cukup. Seperti ini kita lihat. Nah, ini adalah tampilannya. Misalkan warnanya corn silk. Ini saya sering pakai juga warna ini. Nah, warnanya seperti ini. Atau teman-teman bisa juga jadi mengubah ini awalnya color menjadi fill begitu ya. Kalau fill teman-teman nggak perlu lagi memberikan di ujungnya fill seperti ini, cukup sampai start identity. Kemudian teman-teman run. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti warnanya mengikuti warna dari kategorinya. Selanjutnya teman-teman seperti biasa lakukan di exercise-nya, teman-teman coba menggunakan data DF2 untuk membuat bar plotnya. Kita sudah masuk ke plot yang paling terakhir, ini adalah pie chart. Jadi sebetulnya pie chart ini adalah bagian dari, kalau di ggplot gitu ya, bagian dari diagram batang. Bentuknya saja yang nanti kita gunakan koord polar, jadi bentuknya bentuk lingkaran. Nah, untuk pie chart ini kita gunakan data yang berbeda, data menggunakan data DF3, kemudian juga nanti kita akan mendefinisikan dulu geombar. Nah, kita akan coba di halaman R. Selanjutnya ini kita buat DF3, jadi data frame 3 ini berbeda. Saya mendefinisikan ada dua variabel, yaitu variabel group, ada male, female, dan child, kemudian nilainya. Jadi anggap saja ini anggota dalam grup. Jadi male-nya ada 37, female-nya 52 orang, dan child-nya ada 18 orang. Kemudian kita coba run, nah maka datanya akan seperti ini. Jadi ada data ada data group dan value-nya. Kemudian kita akan coba buat pie chart dari data tersebut. Coba kita buat yang default-nya. Jadi misalkan fungsinya ini adalah fungsi P. Kemudian kita buat ggplot-nya dulu menggunakan data DF3. Kemudian AS-nya nilainya X-nya bisa dikosongkan. Untuk Y kita berikan nilai value. Kemudian fill ini berdasarkan grupnya. Nah, ini kemudian teman-teman tambahkan, tadi saya sudah sebutkan bahwa pie chart ini adalah bagian dari geombar. Jadi teman-teman juga jangan lupa mendefinisikan geombarnya, bisa menggunakan mendefinisikan width-nya. Kemudian jangan lupa statnya ini kita tuliskan identity. Dan jangan lupa juga tuliskan bahwa yang membedakan dengan geombar ini adalah koord polar. Nah, ini koord polarnya. Jadi koord polar Y, startnya ini dari 0. Nah, ini adalah P-nya. Coba kita run. Sorry, ini ada error sebentar. Tadi ada error, saya kurang mendefinisikan X-nya tadi, AS-nya. Ini saya sudah berikan AS, kita akan run P-nya. Sudah berhasil masuk ya ke sini, kemudian kita panggil si P-nya. Nah, maka ini adalah pie chart yang kita punya. Untuk pie chart ini bisa kita ubah-ubah, seperti memberikan warna secara manual, kemudian juga kustomisasi dari pie chart yang lain. Untuk materi pertemuan hari ini,
sampai di pie chart ini. Silahkan teman-teman mencoba. Jika ada kesulitan, teman-teman silahkan coba berusaha sendiri dulu. Nanti kita di forum diskusi akan coba bahas bersama. Jadi terima kasih untuk pembahasan hari ini, pertemuan hari ini. Sampai jumpa di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.